AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran Raka Buming Raka. Putra dari Presiden kelima SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus putra dari Presiden ketujuh Jokowi, Pak Joko Widodo. Menteri Koordinator Infrastruktur versus Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat versus politisi tidak berpartai, politisi yang baru saja dipecat dari PDI Perjuangan, yang mungkin nanti bakal didukung sama PSI, partai yang dipimpin sama adiknya, yakni Ketua Umum Kaesang Pangarep. Kalau kalian disuruh menilai, kalau kalian disuruh memilih di antara keduanya, pilihan cuma ada dua. Nah, kalian bakal lebih memilih siapa? Bakal lebih memilih Mas AHY atau Gibran? Menurut kalian, siapa nih yang lebih baik dan yang lebih layak buat jadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029 nanti? Mas AHY atau Gibran? Dan sekali lagi, ini karena saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Oh, jadi Pak Wapres nggak tahu kenapa. Saya bantu jelaskan ya Pak. Bapak sering ke SMA, SMP, SD bicara soal pentingnya AI, tapi dapat komentar negatif gitu ya Pak ya. Gini Pak, di Indonesia ini masalah pendidikan jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada itu. Bapak tahu nggak Pak, anak-anak Indonesia masih berjuang untuk dapat pendidikan yang layak, dapat akses pendidikan. Untuk ke sekolah saja banyak dari mereka nyebrang naik perahu melewati jembatan rusak, jalan kaki puluhan kilometer. Ayah Bapak kan sudah banyak bangun jalan tol. Setidaknya Bapak bertanya dan belajar bangun jembatan dulu saja untuk mereka Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah baca belum? Ada studi yang bilang anak-anak kita literasinya itu rendah. Mereka bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Nah, coba Bapak beri motivasi mereka untuk banyak membaca. Kalau boleh tahu buku bacaan favorit Bapak apa? Nanti saya sampaikan ke murid-murid saya biar mereka termotivasi. Oh, Bapak nggak suka baca buku ya? Oh ya sudah, poin yang ini kita skip saja Pak. Lalu gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf sus yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja gajinya lebih besar Pak. Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Dan pastinya nggak ada tugas administrasi menggunung untuk mereka kan? Pak, masih banyak juga yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kolot, yang lebih mementingkan ijazah daripada isi pikirannya. Buktinya sampai ada menteri yang gelarnya jadi masalah. Kan pendidikan itu bukan cuma soal ujian, Pak, tapi pendidikan itu soal anak-anak kita yang bisa berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan siap memasuki dunia kerja tanpa orang dalam. Tapi untuk poin ini Bapak sepertinya tidak relate juga ya, jadi kita skip aja dulu. Itu tadi baru secuil masalah pendidikan kita Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak nggak perlu bayar buzzer, pasti banyak yang mendukung Bapak. Pak, kalau semua permasalahan dasar itu nggak selesai, yang Bapak ajarkan tentang AI cuma jadi angan-angan kosong untuk murid dan guru yang masih terjebak dalam ketidakadilan dan ketertinggalan. Pak Gibran, sekarang waktunya untuk Bapak berani melihat dan mengakui pendidikan kita punya PR yang jauh lebih besar dan mendesak ketimbang AI. Coba Bapak kunjungi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya. Nanti Bapak akan paham. Seperti yang dikatakan wanita tadi, Gibran memang sangat minim literasi. Hal ini dia ungkapkan sendiri dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab, bahwa tidak ada budaya membaca di keluarganya. Kembali ke topik Mas Gibran, di rumah seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah, susah ya. Tadi katanya mau bahas baca. Kalau nggak nanya kawinan lagi nih. Oh, enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih sukanya baca ini komik, itu jelas lah. Terus, Komik apa? Popping Ho. Ya apa aja. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, pada video kali ini tentu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudari Rini Budoyo dan juga beberapa cuplikan video sebelumnya, yaitu soal tuntutan Purnawirawan TNI yang menggantikan Wakil Presiden lewat MPR ya. Tentu ini salah satu petisi yang sangat serius, ya, tuntutan yang harus memang benar-benar
perhatikan. Dan kemudian tadi ada nama AHY gitu ya, Gibran atau AHY. Saya rasa secara pengalaman, secara pendidikan ya jauh banget lah ya, lebih unggul Pak AHY dibandingkan Gibran. Dan sekarang juga ada isu ijazah SMA Gibran itu katanya diragukan gitu ya. Dan kita tidak tahu kebenarannya bagaimana, atau hanya isu belaka saja. Ya kita nggak tahu ya. Nah, di sini saya tidak terlalu jauh lah panjang lebar untuk membahas ke sana, karena saya yakin teman-teman juga sudah mendengar dan sudah banyak sekali saya bahas ya di channel ini. Di sini kalau saya melihat akan mengulas ya bagaimana pendapat dan penilaian teman-teman kita. Mending sekarang Gibran ganti AHY, lebih cepat, lebih baik untuk Indonesia, lebih bermartabat. Kalau disuruh memilih, tentu saya pilih AHY, karena beliau tidak diragukan jika tampil dalam negeri maupun luar negeri. Marilah kita pakai nalar untuk memilih calon pemimpin. Jangan hanya memikirkan kelompok tertentu. Ingin Indonesia ini agar maju dalam pendidikan sampai ke pelosok desa. Mas AHY paling cocok mendampingi Bapak Prabowo. Gibran harus tahu diri. Kalau nggak mampu terbukti, Bapak Presiden sering mewakilkan Mas AHY dalam forum internasional ya. Seperti beberapa minggu lalu ya, Pak AHY diutus tuh ke Cina atau kemana tuh ya, saya lupa. Pastinya pilih AHY, sudah teruji kepemimpinannya di lapangan maupun di dalam lapangan. Skill sudah mumpuni sebagai pemimpin masa depan. Tapi kalau saya nggak salah ya, sempat juga AHY ini masuk dalam radar cawapres pada saat itu ya. Tapi entah kenapa nggak jadi maju itu. Itu karena ada politik-politik yang lain, kita nggak tahu juga ya. Mantap, keluarga Jokowi haus akan kekuasaan, sengaja didukung oleh oligarki dan Cina. Presiden hanya wayang. AHY lebih baik dan cocok jadi wapres. Selain cerdas dan pintar, gagah dan berwibawa. Untuk penampilan, AHY gagah, tidak memalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Rakyat Indonesia tetap pilih AHY karena cerdas, gagah, dan berwibawa. AHY tidak ada tampang culun dan katro. Makanya AHY cocok jadi wapres. Tampangnya ganteng, tidak culun atau tidak katro, dan AHY jadi wapres tidak ada yang berani mencemooh, karena memang ketreng, cerdas, berwibawa ya. Dan ketum partai pula tuh. Ketua umum Partai Demokrat ya. AHY jauh lebih pantas menjadi wakil presiden daripada seorang Gibran yang pelangap-pelongo tidak karuan. Saya pilih AHY, pengalaman dan SDM sangat baik, mantan ABRI cocok. Bagus AHY jadi wapres, pintar, cerdas, rendah hati, pendidikannya juga mendukung semua rakyat Indonesia. Sangat setuju AHY jadi wapres. Ya memang sebetulnya kalau kita melihat dari pengalaman memang ya jauh lebih unggul lah ya. Tapi memang ya tidak segampang itu juga untuk memakjulkan Gibran sebetulnya teman-teman ya. Ya bagaimanapun ya sepaket, sepasang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia ya. Tapi ya kalau ada kajian-kajian tertentu, kalau ada aspek-aspek tertentu yang memungkinkan wakil presiden itu diganti, ya saya rasa nama AHY juga cocok untuk dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya ya. AHY dengan Gibran jauh lebih pintar. AHY apalagi sebagai ketum partai serta menjadi menteri termuda serta mampu melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Cocok AHY jadi wapres karena ketua partai dan memiliki pengalaman yang sudah terlatih. On dan terbelakang sih jadi negatif. Bagaimana bumi dan langit jauh. Bayangin katanya jauh dia. Bagaikan langit dan bumi. Ini karena wapres Gibran ini tunjukkan bagaimana karakternya, bagaimana gayanya ya, ketika berbicara, menanggapi opini publik, menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Jadi itu kan menjadi sebuah penilaian masyarakat Indonesia ya. Yang gak bermutu kayak Gibran mendingan diganti aja. Anak-anak kok jadi anak-anak kok jadi wapres. AHY cocok, punya wawasan, pendidikan jelas, turunannya jelas. Yang gak jelas udah lupakan saja. Menyemak baik.
memang Gibran harus legowo mundur belajar dulu, berikan kesempatan pada orang yang mampu ya. Tapi saya rasa sih daripada diberhentikan mending mundur lah ya, karena itu lebih terhormat dan lebih mulia ya. Mungkin itu saja ya. Di sini banyak sekali sebetulnya penyampaian teman-teman kita. Saya rasa teman-teman juga boleh menyampaikan bagaimana pandangan Anda terkait hal ini. Silahkan sampaikan di video ini agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.